Selamat datang di channel Sade Cycle. Pada vlog kali ini kita akan mereview frame dari brand Trek tipenya Emonda yang grade paling atas, serinya SLR. Ini tipe Trek Emonda SLR RSL Reshop Limited. Mari kita review lebih detail. Trek Emonda SLR. Di tahun 2020 kemarin, Emonda sudah merilis tipe yang terbaru yang dinamakan tipe 2021. Dia keluarnya di pertengahan tahun 2020. Jadi itu menggantikan seri ini, seri yang sebelumnya, seri 2017 sampai 2020 ini. Jadi ketika ini sebelum keluar yang model terbaru, ini adalah seri top line-nya yang tipe rim brake. Kelebihannya apa aja kita ulas. Bicara rim brake di tahun 2020, 2021 atau tren saat ini itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi sangat disayangkan sekali untuk yang fanatik pada sepeda rim brake. Itu sekarang udah tidak keluar varian rim brake ya, yang model terbaru. Jadi ini adalah frame Emonda yang teman-teman bisa beli. Maksudnya ini itu tipe terakhir rim brake. Jadi ini bakal jadi legend, tipenya RSL ya, Reshop Limited SLR nih. Jadi untuk pecinta rim brake, sayang sekali nggak usah berharap ada model baru rim brake Emonda ini. Jadi ini adalah Emonda seri top line keluaran terakhir dari Trek. Jadi dia di tahun 2019 sudah terakhir, udah nggak keluar varian terbaru. Yang model baru sekarang ini semuanya disc brake untuk tipe Emonda. Kita ulas lagi bagaimana reputasi sepeda ini. Oke, sekarang kita ulas tentang desainnya. Jadi desainnya ini termasuknya geometri yang klasik ya, dalam artian ini enggak dropper seat stay. Modelnya ini lurus gini langsung ke top tuh. Ini bukan tanpa alasan dia memasang model kayak gini, sampai model sekarang juga masih kayak gini, belum model dropper seat stay. Jadi dia itu pakai model kayak gini, panjang gini untuk kenyamanan. Jadi kalau ininya panjang kan getarannya kan lebih bisa diserap karbonnya ya. Jadi ini dari sisi seat stay-nya modelnya kayak gini. Ini yang kita ulas rim brake ya. Ini remnya itu pakai model direct mount. Direct mount itu yang bautnya dua. Ini dua. Jadi teman-teman jangan salah pilih beli brake-nya kalau mau ngerakit ini. Kalau yang baut satu itu namanya regular mount. Kalau baut dua ini direct mount. Ada banyak pilihan di pasaran sekarang. Punya ini ada Bontrager speed stop. Kalau yang punya Shimano mulai dari 105 sampai Dura-S ada. Aftermarketnya juga macam-macam. Sekarang Kencreek juga udah ngeluarin brake yang ini direct mount. Terus kita maju lagi ke desain ini. Ini modelnya kayak gini, seat stay-nya ya. Seat postnya itu utuh gini, dari frame langsung naik ke atas. Tapi dia digantikan ini seat postnya. Ini namanya seat mask. Seat masknya kayak gini. Ini punya Emonda RSL ya, SLR RSL kayak gini. Jadi klem saddle-nya ini ada dua tipe, yang karbon sama yang rel alloy. Jadi rel gepeng sama rel bulat kalau mudahnya kayak gini. Ini ada dua pilihan ya, yang panjang sama pendek. Ini 17 cm sama 13 cm kayaknya, yang saya ingat ya. Ini ada dua pilihan. Jadi kalau temen mau misal frame-nya kurang tinggi ya beli yang panjang.
Kalau yang panjang masih kurang tinggi berarti salah ses. Itu ya. Ini gini. Terus ciri khas Emonda yang masih ditemui di tahun terbaru yang model baru adalah ininya. Ini masih ada kayak lengkungan gini. Lengkungan ininya di sini. Jadi modelnya itu nggak meninggalkan desain lamanya, nggak kayak model-model merek lain yang ganti model udah meninggalkan ciri khas model lainnya, itu langsung ganti model. Jadi nggak ada nilai histori evolusinya. Jadi kalau merek lain itu langsung berubah total gitu kebanyakan. Jadi merek ini itu bagus, dia masih mempertahankan filosofi sepeda ini dari awal. Itu kalau ganti model ya desain yang lamanya tidak ditinggalkan. Jadi dia tipenya evolusi. Jadi nggak langsung drastis total berubah gitu. Jadi kalau kita dari model kayak gini, misal kita punya model ini, terus ada model baru kita mau beli, tapi modelnya udah berubah. Jadi itu feel-nya itu kayak kita naik sepeda lain, bukan sepeda ini yang disempurnakan. Nah itu yang jadi pengalaman saya saya udah nyoba merek sebelah yang radikal sekali perubahannya, dari ya ganti model total. Ya itu malah rasanya bukan sepeda itu yang dulu yang diperbaiki di model berikutnya, tapi rasanya adalah sepeda yang lain. Jadi bagus, track ini mempertahankan filosofinya, masih pakai seat mask gini yang terbaru. Ini 2019 tipe rim brake. Terus ini ciri khasnya lagi kayak ininya ya, ininya model-model kayak gini, lancip gini. Ini mulai dari seri alloy sampai karbon itu modelnya sama kayak gini juga. Ada lancip-lancipnya gini, ada finishingnya kayak gini, bagus ini. Kayak gini, modelnya gini. Ini termasuk sepeda ya yang diperhitungkan lah. Ini sepeda yang kelas atas, ini juga ikut Tour de France juga. Sekarang kita ulas tentang BB-nya, area BB. Jadi ini itu pakai BB90 ya namanya. BB90 itu maksudnya lebarnya dari sini ke sini itu 90 mili atau 9 cm. Jadi ini tuh paling mudah ya pakai crank Shimano karena ini lingkarnya kecil. Terus untuk ruang asnya ini juga kecil, jadi pakai crank yang aneh-aneh itu kurang memungkinkan ya, meskipun bisa nanti tapi bearingnya jadi kecil lah, jadi durabilitasnya kurang. Jadi ini itu paling mudahnya memang pakai Shimano. BB-nya itu bearing langsung ditanam modelnya, BB90 namanya. Bearing langsung masuk ke frame. Jadi untuk area BB ini ya biasa aja sih sebenarnya, nggak ada yang spesial, nggak ada yang aneh-aneh. Mudah lah ini untuk cari spare part. Bearing langsung tanam sini, crank juga nggak minta yang aneh-aneh. Shimano paling mudah, udah itu pasang langsung jadi untuk area BB-nya ini. Jadi ini modelnya gini ya, bagus, bulat-bulat, nggak kotak-kotak gitu ya modelnya ya. Ini desainnya. Oke, ini adalah Emonda seri tertinggi. Jadi materialnya itu otomatis bahan yang paling baiknya yang dipunyai Trek, teknologi terbaiknya yang dipakai. Jadi dia itu pakai karbon OCLV 700. Di tahun kemarin sih itu teknologi tertinggi ya, tapi untuk saat ini itu paling tingginya OCLV 800. Jadi ini sudah tertinggal satu step dari yang model high end-nya yang sekarang. Ini OCLV-nya 700. Jadi kalau bahannya sih ini karbon kapo ya, tapi ya karena ringannya ini kayak gini, suaranya nggak diketuk.
OCLV 700. Jadi kalau untuk tipe yang tipe biasa, yang tipe SL bukan SLR, tipe SL itu untuk model terbaru dan model lama itu masih menggunakan OCLV 500. Cuma yang membedakan yang tipe SLR yang seri lama dan terbaru itu beda bahan karbonnya. Maksudnya tipe yang dipakai itu kalau yang ini OCLV 700, yang terbaru OCLV 800. Itu tentang material bahannya. Ulas tentang bobotnya. Jadi M-Honda ini itu tipe M-Honda ya. Jadi itu dijadikan benchmark sepeda-sepeda ringan. Pada tahun 2015-an itu ada tipe ring brake serinya M-Honda SLR 10. Jadi dia itu penjual dalam paket penjualannya buka box itu sepedanya udah bobot di kisaran 4,5 sampai 4,7. Ya, 4,5 sampai 4,7 nggak salah ya. Ini 4,5 sampai 4,7, dimana angka bobot segitu itu susah dicapai untuk sepeda-sepeda ring brake. Jadi ini yang saya maksud dalam kondisi default kita beli baru, buka kardus, langsung kita timbang ya. Jadi di bawah 5 kilo itu adalah angka yang fantastis. Makanya sepeda ini reputasinya bagus untuk weight finish ya. Jadi banyak sih yang pakai sepeda ini karena ringannya. Dia terkenal karena ringan. Tipe yang SLR itu bagus. Sekarang kita timbang aja langsung ya. Kita akan timbang satu-satu. Pertama kita timbang seat massnya 155 gram untuk tipe yang bawaannya ini ya, SLR RSL yang panjang 17 cm, 154 155. Sekarang kita timbang foreknya. Kita timbang foreknya, ini direct mount ya bautnya. Foreknya 315 tanpa bearing ya. Sekarang kita timbang headsetnya. Hardware-nya ini ya 78. Ini jadi bearingnya yang bawah gede, yang atas kecil, taper kayak gini. Terus sekarang kita timbang frame-nya. Ini kita timbang frame-nya. Sulit sekali nimbangnya. Nah, ini frame-nya 729 gram. Ini frame-nya itu kepasang grommet, kepasang pelindung ini, tapi nggak kehitung BB ya. BB-nya ini kisaran 60 sampai 70-an gram kalau ada BB-nya. Ini pakai grommet yang DI itu sini. Grommetnya yang DI itu. Ini sangat ringan sekali ini. Ya rata-rata frame karbon itu di atasnya ini. Nah, 729. Ini size 50. Size-nya. Ini size 50. H1 ya geometrinya. Oke, jadi itu tadi bobotnya frame. Kalau kita ngebangun sepeda dari frame ini, kita nggak usah pakai part aneh-aneh. Itu kita ngejar bobot di bawah 6 itu aja mudah banget. Nggak perlu part yang weight finish, nggak perlu part yang aneh-aneh lah.
Jadi memang ini tuh dari bahan pembuatannya itu memang sudah ringan tapi kuat. Sekarang kita bahas data stiffness baik to stiffnessnya ya. Jadi bobot dan stiffnessnya itu gimana? Frame yang ditujukan untuk mereka yang suka bobot-bobot ringan, suka buat climbing, nanjak, sangat membantu sekali sepeda ringan. Jadi kalau bicara stiffness, sepengalaman saya yang nyobain tipe M-Honda SLR, jadi itu gini, kalau secara stiffness dia memang nggak terlalu stiff, tapi kalau buat main cadence dia sangat cocok buat tanjakan-tanjakan gitu. Tapi ketika di sprint gitu beda sama yang memang ditujukan untuk frame yang sprint. Jadi ini bukan ditujukan untuk menghandle power besar kayak sprinter gitu. Jadi ini lebih cocok untuk main cadence, bukan untuk main torsi power yang besar. Jadi kalau punya ini ya cocoknya kita main cadence. Kalau dipakai off saddle ya kuat sih kuat. Cuma ada kayak flexingnya gitu. Tapi itu nggak masalah sih. Masih kalau power kayak manusia normal biasa kayak gini nggak bakal bisa ngerasain. Tapi kalau kita bicara by data yang udah pada riset ya, nanti saya kasih datanya. Jadi secara penggunaan ini untuk harian enak banget buat nanjak-nanjak ya desainnya. Kalau buat datar tentu bobot ringan di bawah 6,5 itu pasti ambang ya, buat datar nggak enak. Kalau buat nanjak akselerasinya enak sekali ini. Tapi bicara penyelesaiannya dalam artian budget buat beli, ini tuh sekarang per postingan YouTube saya hari ini itu dijual di harga 27 sampai 35-an ya framenya aja ini untuk kondisi second. Jadi apakah ini masuk dengan budget ataukah sebuah deal breaker? Karena ini di tahun 2021 sebuah barang yang kuno sekarang. Kenapa? Karena ya keluaran baru semua disc brake. Bagaimana kalau budget segitu dialokasikan ke model terbaru, bisa dapat disc brake, bisa dapat model yang terbaru ya. Tapi ya kembali lagi ke selera, karena semua punya kelebihan masing-masing, semua punya dream masing-masing. Bagaimana sepeda idaman masing-masing beda-beda, nggak bisa disamakan. Ya untuk budget 30 ke atas untuk unit second ya framenya, saya nggak bisa menilai untuk harga segini worth it atau enggaknya. Saya kembalikan lagi ke yang mau menggunakan. Jadi ini termasuk frame recommended kalau kita nggak memikirkan harga. Jadi itu adalah ulasan saya. Jangan lupa di subscribe channel ini agar makin berkembang. Sampai jumpa di pertemuan vlog yang selanjutnya.